kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggil. Mau menyusun keyakinan kelas kita ya. Bagaimana nanti kelas kita menjadi kelas yang anak-anak impikan. Nah, nilai apa yang anak-anak yakini supaya bisa mewujudkan mimpi anak-anak memiliki kelas yang nyaman. Jadi silakan anak-anak tuliskan di kertas yang sudah disediakan dan tempel di depan. Yuk tempel yuk. Yang sudah menempel boleh duduk ya. Nah, baik anak-anak. Setelah tadi kita mengadakan curah pendapat, terus Ibu Guru sudah membaca hasil curah pendapat anak-anak. Nah, akhirnya Ibu simpulkan nilai-nilai yang anak-anak yakini di kelas ini. Nah, Ibu simpulkan menjadi sebuah keyakinan kelas 4 yang nanti kita perbesar lagi dan kita mau baca di kelas kita supaya ini bisa mengingatkan kalian akan nilai-nilai yang kita yakini untuk mewujudkan kelas impian kita yang nyaman. Kita buka bersama dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan lancar dan tentunya memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya salam kebangsaan. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru hebat, hari ini walaupun sudah siang tetap semangat ya. Ya, baik. Nah, kalau tepuk-tepukan dari awal Bapak Ibu guru hebat sudah dapat banyak ya. Nah, sekarang saya meminta teman-teman semuanya berdiri untuk hadir di tengah aula ini. Sebelum materi kita akan bermain dulu sebentar ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan main sweet-sweetan
tentunya Bapak Ibu sudah terbiasa ya dari kecil main sweet-sweetan. Sini. Jadi kita akan sweet-sweetan tapi dengan perkalian ya Bapak Ibu. Jadi kita menyebutkannya dengan jumlah perkalian. Ada. Contoh 5. Nah, yang paling duluan menyebutkan hasilnya dengan benar berarti dia pemenangnya. Nanti yang pemenangnya dia membelakangi temannya yang kalah. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3, 10. Nah, berarti gue yang menang. Yang di belakang saya. Jadi cepat-cepat ya. Ya, silakan kembali ke pasangannya masing-masing. 1, 2, 3. 10. Yang jawabannya sama atau Freddy, boleh diulangi lagi. Yang menang silakan belakangin temennya yang kalah. Yang kalah posisinya tetap ya. Sudah selesai ya? Pada satu sudah selesai. Berarti sekarang sudah sekarang yang saling berhadapan silahkan mengulang ya melakukan perkalian sweet seperti di awal. Tadi yang menang membelakangi yang kalah. Ya sudah. Berarti sekarang ke episode yang kedua. 1, 2, 3. Yang menang silahkan memisahkan diri. Mencari pasangannya kembali. Yang tadi kalah, arahnya berlawanan kan? Nah silakan pegang pundaknya masing-masing. Jadi silakan dipijit temannya yang paling depan. Boleh dibantu Miriam, Ustaznya Rian ya. Baiklah karena waktunya juga sudah siang, silakan Pak Ibu guru hebat kembali ke tempatnya masing-masing. Materi-materi teori kontrol, teori motivasi, keyakinan kelas dan sekarang yang akan saya sampaikan adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, pada dasarnya manusia itu melakukan tindakan itu karena kebutuhan. Seperti tadi teori kepalan tangan. Nah, ketika seseorang mau membuka atau tidaknya kepalan tangan tersebut tergantung kontrol
kontrol pada dirinya sendiri. Yang mengendalikan diri kita, yang bisa mengendalikan diri kita itu adalah diri kita sendiri. Tadi dalam hal teori kepalan tangan. Nah, ketika lihat di dalam hati kita mau membuka kepalan tangan kita, pasti kita buka. Tetapi ketika kontrol di dalam diri kita menyatakan, saya tidak mau buka, tidak dibuka. Nah, andai pun bisa dibuka, berarti itu kita tergantung kebutuhan dasar yang kita butuhkan pada saat itu. Nah, kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser itu ada 5. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SDN Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 1A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni dalam melakukan hal tersebut? Nah, kaitannya dengan anak-anak kita dalam kejadian sehari-hari ya Bapak Ibu. Biasanya setiap harinya pasti saja ada murid yang melanggar atau yang melakukan hal yang tidak diinginkan. Misalkan ada yang mengambil pensil temannya, ada yang meminta bekal temannya, atau bahkan ada yang mencubit, menendang. Nah, mereka itu tentu punya alasan, mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kita jawab ya. Silakan Anda menjawab, Dinda, menjelaskan bahwa saat itu dia sedang belajar, mengerjakan tugas. Kedua, kasih sayang dan diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, Yanti. Aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, katanya Mas harus tenang. Kira-kira diberi untuk mengembangkan bakatnya, tindakan kita menyiapkan kesempatan, berikan kesempatan kepada Dinda untuk meluangkan bukan. Perhatian. Penguasaan pengakuan. Dan perhatian nggak ada. Kebutuhan bertahan hidup. Kasih sayang. Ini nomor ini. Ini kan kasih sayang. Oh iya. Nah, yang pertama ini ibu guru bilang tidak boleh bersambung sewaktu mengerjakan tugas. Ini kan diminta jika jawabannya seperti ini, jadi kebutuhan apa yang dia butuhkan, kemudian tindakan apa yang kita berikan. Ya. Semuanya dua dulu. Kami Ibu ingin menyampaikan di sini terkait kasus yang tadi kita baca tentang Dinda ya. Dinda di sini ada 4 pertanyaan, 4 jawaban. 4 jawaban dari satu kasus dari satu kasus ada 4 jawaban. Yang pertama di sini tentang Dinda yang sering melakukan atau bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Di sini mungkin Dinda menginginkan kebebasan.
kebutuhannya adalah kebebasan buat tidak. Jadi tindakan kita apa? Khusus mungkin ide saya pribadi karena saya suka bersenandung ya. Arek bermandi, arek belajar kenal bersenandung benar. Memberi kebebasan berekspresi pada anak asal itu tidak mengganggu teman-teman yang lain. Mengak balik hari dan benar aku cerohan di kelas di penjara. Awalnya pasti tahu di penjara. Serius itu kan. Mungkin itu salah satu teknik dia untuk bisa mengerjakan tugas. Salah satunya jika seorang anak suka dengan mainan, contoh mobilan motoran, saat si anak tersebut belajar, dia membawa mobilan tersebut dan kita melarangnya, si anak itu akan kecewa. Padahal mainan tersebut bisa memotivasi dia dalam belajar. Jadi mungkin di sini menurut saya adalah tentang kebebasan, atau mungkin bisa jadi termasuk kesenangan hati juga ya. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut. Di sini si anak menurut saya membutuhkan perhatian, rasa kasih sayang dan ingin diterima. Jadi apa namanya? Saat si anak pakai jepit baru, pakai sepatu baru, inginnya dipuji. Tindakan kita berarti lebih ke pendekatan terhadap anak. Si anak datang ke sekolah, wah sepatunya baru, wah jepitnya baru, wah tasnya baru. Jadi si anak tindakan kita di sini adalah memberikan sanjungan atau pujian atau apa yang sifatnya bisa menyenangkan hati sang anak atau jadi butuh perhatian. Yang ketiga, aku bosan masuk belajarnya cuma gitu-gitu aja. Menurut saya di sini adalah tentang ke apa namanya penguasaan tadi yang dibaca. Suasana belajar mungkin penguasaan di sini lebih ke kita juga. Tindakan kita berarti kita harus bisa membuat metode belajar yang berbeda, yang aktif, yang bisa membuat si anak tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan. Seperti ibu-ibu kita hari ini, bapak-bapak kita hari ini, suruh berdiri, ya berdiri. Suruh bertepuk tangan, ikut bertepuk tangan. Jadi suasana di sini sekarang kita tidak membosankan. Semoga kita bisa menerapkannya di kelas masing-masing. Yang pertama, memanggil Aldebaran dan menanyakan apa yang terjadi. Aldebaran melakukan semua itu. Terus setelah mengetahui pengaruh yang membuat Aldebaran berperilaku seperti itu, saya memberikan perhatian dan mengajak dia supaya bisa mengontrol diri dan memberikan nasihat. Terutama mengontrol diri gimana apabila dia misalkan dicubit, dipukul oleh temannya, apa yang dirasakan oleh dia. Nah, untuk mengontrolnya supaya dia merasakan ketika dipukul atau dicubit oleh temannya, apa yang dirasakan, supaya dia bisa merasakan semua itu, dia bisa menyadarinya bahwa tindakan itu tidak baik dan tindakan itu tidak sewajarnya dilakukan pada temannya. Jadi kita mengajak dan mendekati anak tersebut, tidak langsung kita memberikan hukuman. Makanya saya memberikan perhatian atau lebih kepada anak tersebut dan memberikan juga supaya dia tidak mengulang lagi perbuatannya. Itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang dirahmat dan rekan-rekan seperjuangan, saya hormati juga dan ibu para ibu PGP. Terima kasih. Alhamdulillah meskipun saya terlambat datang, bukan ada ya, tapi banyak yang saya dapatkan di hari ini. Terima kasih Pak, Ibu. Ternyata apa yang saya laksanakan di sekolah, di kelas, yang ke belakang masih jauh dengan apa yang dipelajari hari ini. Dan mudah-mudahan Ibu Bapak juga sama mungkin ya, karena kita punya teknik masing-masing. Jadi apa yang kita laksanakan di kelas tanpa bimbingan orang-orang senior, tanpa bimbingan orang-orang berilmu juga, kita tidak akan bisa melaksanakannya seperti apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Jadi sesuai undang-undangnya kita kalau tidak ada kegiatan seperti ini Bu, jadi jalannya seakan-akan jalan di proyek ini anak baterai begitu banyak. Jadi alhamdulillah untuk hari ini saya pribadi mungkin mewakili Bapak dan Ibu, kayaknya harus begini nih besok.
oh yang kemarin harus ditinggalkan. Karena apa? Masih jauh dari kata benar apa yang telah kita laksanakan di sekolah masing-masing. Jadi terima kasih sekali lagi dari hati saya, meskipun saya terlambat, mohon maaf Pak Bu. Alhamdulillah untuk hari ini saya dibilang puas, cukup puas, tapi saya